ya. Yang sedikit itu membatalkan sembahyang, menyengaja dia, tiada dengan lupanya, maka tiada beda antara bahwa ada sertanya perbuatan yang sedikit atau tiada sertanya yang demikian itu. Maka jika ada di dalam mulutnya itu gulai, ya, gula batu umpamanya, maka hancurlah ia dengan diperlannya akan dia dengan sengajanya. Lagi tahulah pula ia akan haramnya, saya batalah sembahyangnya itu, ya. Jadi jangan kalian bayangkan makan minum batal sembahyang pakai piring, biasanya bukan gitu. Itu pakai kita suruh kumur-kumur, ya, suruh apalah, suruh kumur-kumur mau sembahyang, bersihkan mulut, suruh gosok gigi, ya. Maka kita selalu senantiasa, apalagi mau sholat sunat itu pakai sugi itu, pakai siwak itu, dibersihkan dulu, ya. Dan ada nanti keluar ada waktu kita membaca, keluar dari sela-sela kita itu, apalagi nggak kumur-kumur, baru makan pecal, waktu sembahyang keluar lah dia terasa pedas atau terasa kacang, kita telat makan pecal itu, batal sembahyang, batal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelima, mengerjakan perbuatan yang lain daripada jenis perbuatan sembahyang. Jika ada ia banyak pada urut, lagi berturut-turut pada lain daripada sembahyang, sangat takut. Kalau sampai sangat takut itu nggak ada masalah, banyak bergerak, banyak apa itu tidak membatalkan sembahyang, ya. Dan sembahyang sunat di dalam sapir, seperti berjalan 3 langkah berturut-turut dan memamah 3 kali berturut-turut dan bergaru 3 kali berturut-turut serta dengan gerak tangan pada orang yang tiada pada tubuhnya penyakit gatalnya, ya. Dan jika ada perbuatan yang banyak itu dengan 3 anggota sekalipun, seperti menggerakkan 2 tangannya dan kepala dengan beserta, maka batalah sembahyang dengan dia, dan jikalau dengan lupanya sekalipun. Kenapa? Karena bahwasanya ia memutuskan akan nazam sembahyang. Adapun pada orang yang ada padanya itu penyakit, gatalnya sekira-kira tiada kuasa ia sabar, ia bergaru, maka tiada batal sembahyangnya dengan bergaru 3 kali berturut-turut atau lebih, karena darurat. Bermula pergi tangan pada tempat yang garu dan kembalinya dan berturut-turut itu dibilangkan sekali juga, dan demikianlah mengangkatkan dia, kemudian maka dihantarkannya kepada tempat yang digarunya. Adapun yang dibilangkan selangkah itu hasil dengan memindahkan sebelah kaki, kemudian maka dipindahkannya pula kakinya yang sebelah, maka itu dibilangkanlah 2 langkah. Yang kedua, sama ada dihantarkannya akan dia berbetulan dengan kakinya yang sebelah, atau dihantarkannya akan dia di hadapannya atau di belakangnya. Inilah yang dirajikan Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah dan Syekh Hatib Sarbaini. Nah gitu, ya. Adapun yang diiktimatkan Syekh Ibnu Hajar dalam Syarah Ubab dan Syarah Mukhtasar Bafdal, bahwasanya jika dipindahkanlah kakinya yang kedua dan dihantarkannya dengan berbetulan dengan kaki yang tengah di hadapannya, dipindahkannya dahulu, maka itu dibilangkanlah selangkah dengan yang dahulu. Dan jika dipindahkannya kan dia, ini kira 1 langkah, gitu, ya. Keren. Ini kira 1 langkah. Nah, gini caranya kalau mau jalan, ya. Dan gini. Nah, satu-satu aja.
Kalau kita mau berjalan dalam sembahyang, mau ngejar sab di sana kosong, datang ya, sholat dulu, jalannya. Dan gini jalannya. Tapi itu namanya udah betul-betul batal ya. Nah gitu. Dan jika dipindahkannya kaki yang kedua dan dihantarkannya dengan berbetulan dengan kaki yang telah dipindahkan dahulu, maka dibilangkan selangkah dengan yang dahulu. Dan jika dipindahkannya akan dia dan dihantarkannya di hadapan kakinya yang telah dipindahkannya dahulu atau di belakangnya, maka itu dibilangkanlah langkah yang kedua. Itu langkah kedua dihitung sana ya. Adapun mengerjakan perbuatan yang sedikit pada uruf, sedikit menurut uruf ya, dengan tiada kosat, bermain-main, dan tiada ia dengan keji, seperti melangkah 2 langkah, dan memamah 2 kali, dan bergaru 2 kali, dan memalu 2 kali dengan tiada keji, dan menanggali muza, dan memakai kain dengan perbuatan yang ringan, dan membukakan kitab, dan mempahamkan barang yang di dalamnya. Tetapi demikian itu makruh. Atau mengerjakan perbuatan yang banyak, tetapi tiada berturut-turut, banyak, tapi nggak berturut-turut, nggak juga batal ya. Maka tiada batal dengan dia sembahyang. Karena bahwasanya Nabi SAW adalah menanggung ia akan imamah dalam sembahyangnya. Maka adalah ia apabila ia sujud, diantarkannya akan dia. Dan apabila ia berdiri, ditanggungnya pula akan dia. Telah meriwayatkan akan dia Bukhari dan Muslim. Dan jika dikosatnya memperbuat 3 perbuatan berturut-turut, maka perbuatan satu perbuatan daripadanya batal sembahyangnya. Anak anaknya. Enggak, gini kan? Gini maksud kondisi ini kalau gini banyak pun enggak dihitung nih. Kalau gini baru kira 2 kali nih. 1, 2, 3 batal. Gini kan aja ini. Nah, gini caranya letakkan ya. Jangan digeser ini. Tapi ngapain kok nggak harus soalnya? Karena saya bilang berdiri sendiri. Tanpa sadar kita kadang-kadangnya. Kenapa lah kalau dalam sholat tuh ada aja yang nggak tahu. Nyari. Kita punya kerja lah itu. Saya pun kurang jelas itu si imam ini siapa gitu. Kalau saya pernah dengar sobat itu ini kan, selain daripada yang itu Nurda sama korban itu ada satu lagi imam namanya. Entah apa bentuknya. Mana tadi dia? Nabi. Ingin pakai Nabi itu imam. Bukan nama orang. Gamai kain yang muka kan kita belum. Yang mana tadi dia pun? Adapun mengerjakan perbuatan sedikit pada uruf itu bukan? Itu. Yang mana? Serban. Oh gitu. Enggak, tadi mana dia? Enggak dapat saya nih. Hah? Adalah menanggung ya imamah itu ya. Bahwasanya Nabi SAW adalah menanggung ia akan imamah dalam sembahyangnya. Maka adalah ia apabila ia sujud, diantarkannya akan dia. Cuma itu. Imamah itu ada yang namanya cerita.
Ada yang 4 meter, ada 6. Kalau di 6 Oh. meter itu nggak dapat ini. Oh gitu ya. Iya. Oh pakai yang mana? Kami 4 lah biasa. Oh gitu ya. Dan apabila berdiri ditanggungnya pula akan dia. Oh itu ya. Jadi namanya siapa pakai di imamah itu. Imamah. Alhamdulillah baru tahu saya ini tuh. Telah meragukan dia Bukhari dan Muslim. Dan jika di qasatnya memperbuat 3 perbuatan berturut-turut, maka perbuatannya satu perbuatan daripadanya batal sembahyangnya. Nah gitu ya. Yang batal sembahyang 3 kali berturut-turut, kalau 2 kali enggak gitu ya. Kata Syekh Ramli di dalam Ni'ayah, ia sedemikian itu bahwa batal sembahyang dengan mengata 1 huruf atau kasat mengata 2 huruf. Dan jika sa'i pada perbuatan adakah sedikit atau banyak, sedikit iya atau banyak, maka yaitu seperti sedikit dua gitu ya. Kalau sa' ragu ya. Adakah sedikit atau ya atau banyak, maka itu seperti sedikit dua. Adapun perbuatan yang banyak ya, jika ada yang ringan, maka itu dihubungkanlah dengan perbuatan yang sedikit dua. Seperti beberapa gerak yang ringan yang berturut-turut. Coba kita dulu. Ya, seperti menggerakkan sekalian jari. Nah, menggerakkan sekalian jari itu ya. Serta tetap tapak tangan tatkala menggaru. Ini tadi saya contohkan tadi itu. Nah, ini nggak boleh gerak ini ya. Jarinya aja gini. Ya. Udah hari. Tetap tapak tangan. Tapak tangan itu tetap ya. Tatkala menggaru atau tatkala memilang umpama tasbih ya. Pada sajadah. Dan seperti menggerakkan kelopak mata atau bibir atau lidah atau zakar atau telinga. Tetapi jika keluarlah lidah itu kepada mulut 3 kali berturut-turut, maka batallah sembahyangnya. Ini nggak kerjaan namanya orang nih, 3 kali lidah maksudnya walaupun itu batal gitu, itu main-main namanya. Kalau dalam kitab ini yang kayak gitu dibilang juga itu. Kenapa nanti orang nggak tahu? Hasan belum punya cucu kan, tapi nengok orang yang punya cucu ada kan, nah tahu lah. Karena itu orang orang cucu itu geram dia main juga, nah, biar duduk masalahnya. Saya nggak pernah saya bikin, nanti kalau bikin saya bikin itu enggak, itu boleh, nggak batal mainnya. Tapi kalau 3 kali batal, walaupun lidah gitu. Kenapa sebelum kita jangan dibikin? Itu nggak syarat lidah kan nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa. Ini jari tangan kita makanya nggak apa-apa banyak bergerak karena tapak tangan dia ada duduk ini. Tapak aja bergerak. Kalau ini silakan. Kalau lidahnya itulah ya. Nah gitu ya. Kenapa sampai kayak gini kali sih? Itu makanya kita ngaji ambil hikmahnya. Menunjukkan sholatnya jangan main-main. Sungguh-sungguh terus perbaiki terus. Terutama yang membatalkan sholat. Tanpa sadar kita kadang-kadang udah batal sholat, apa kan belum ya? Udah batal. Kalau kami contoh enggak itu kan. Kalau kami di sini. Kayak gini. Pindah kemarin kita enggak ini kan. Boleh. Iya, nah, boleh. Yang nampak main-main tuh gini San. Ya. Kita kan tahiyatnya. Udah asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini gatal kali nih. Gimana jadinya? Jangan dipindahkan gini ya. Ini main-main namanya nih. Gimana ya? Kalau orang nggak punya lu bingung deh. Aduh, gatalnya kan men. Kita merasakan masing-masing kalau dalam sholat gatal kan gatal kali bisa digaruk kan.
nggak bisa didiami, nggak bisa ditahan kalau dalam sholat. Gatal kali itu. Kemana ini? Ini gatal. Pindahkan batal apa enggak nih? Enggak batal. Udah gini aja lah ya. Dan digantikan kerja dia ini. Nah ini main-main namanya. Enggak disuruh tangan kiri ini. Jadi kita, ini pun hukumnya sunat ini kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Hukumnya sunat. Dari kanan. Tangan kiri enggak disuruh. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan jantung ini. Ada urat di sini, ditunjuk ini kepada jantung. Jadi siapa yang yakin dan mengamal silahkan aja. Kalau udah ada sakit jantung, sambil duduk-duduk baca-baca, baca selawat. Tunjuk kanan ya. Ini jangan diurut. Jangan, lain nanti larinya ini, kalau ini. Udah tolak lihat dia kemana ya, jangan ya. Yang ini. Nah gitu ya. Sangat banyak hikmah daripada sholat yang kita kerjakan itu. Gerakannya semua itu ada banyak. Nggak sembarangan normal. Terus saja ngaji. Banyak kali kita nggak tahu. Kenapa ruku, kenapa sujud, kenapa i'tidal, duduk antara sujud. Semua itu ada hikmahnya, nggak sembarangan. Makanya kalau orang sembahyang, makin lama, apalagi ngaji makin lama, sholatnya makin lama, bukan makin cepat. Allahu Akbar dia meruku. Pelan-pelan dia meruku ya, Allahu Akbar. Udah sempurna ruku dia, baru sunat ke dalam hatinya. Artinya ikut terus ini ya. Saya ulang balik ya. Setelah baca sani, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ngapa kita ruku kan? Ruku kata hati itu. Hati udah ikut duluan. Apa hukumnya? Wajib. Allahu Akbar. Ruku. Sempurnakan ruku dulu. Jangan sambil ruku sambil baca mulut. Ini percoba aja ini. Ya, Eri. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Tempatnya mana? Tempat di ruku. Tapi sempurna ruku dulu. Kalau belum selesai Allahu Akbar subhana rabbil azim. Dibaca langsung sambil jalan. Kalau kau malaikat kau apain nih orang ini? Hah? Lentik. Makanya kau bisa jadi malaikat. Malaikat nggak atas lentik. Kalau bahas lentik nggak tahu apa lentik itu gitu. Nanya dia mau tahu gara-gara itu. Sempurnakan rukuknya dulu. Nanti ini kalau kita bikin hasilnya untuk kita sendiri. Sempurnakan rukuknya. Udah sempurna, letak udah bagus-bagus. Kadang kenapa saya bilang sempurna? Ada orang rukuknya nggak sempurna. Memang tidak melakukan sholat. Dia waktu dia begini, taruhnya kaca. Dia mau supaya lempang gini, apa ya? Supaya ini lempang, kakinya di tulang kering. Pernah kalian lihat? Bukan di lutut. Tulang kering pegangnya kan, supaya ini lempang. Nah kalau di lutut nanti segini nih kan. Nah, supaya gini. Ini salah ini, nggak disuruh ini. Pegang lutut. Jangan pegang tulang kering. Ini semuanya nggak ada, tidak sesuai pada hikmah semua gerakan sholat kita itu. Ada rahasianya ya. Udah sempurna baru baca Subhana rabbil azim wa bihamdi. Berapa kali? 3, 5, 7. Boleh lah, rukun panjang itu ya. Oh inilah rukun panjang tuh. Nggak dibaca sah. Sah, pokoknya itu makninah. Itu makninah itu yang rukunnya. Baca sekali boleh. 3 kali. Makanya banyak orang ngambil yang mana yang 3 kali kan. 1 kali jarang, 5 kali pun jarang. 3 kali ya kan. Ambil yang pas-pas aja lah ya kan gitu. Kalau masalah ibadah, kalau masalah dunia punya banyak gitu kan. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Hadirkan maknanya. Suci engkau ya Allah, ya. Engkau yang berhak dipuji itu. Maka makin lama makin enak sholat itu. Bahkan nikmat nanti. Udah. Sami Allah liman hamidah. Berdiri betul dulu. Jangan sambil jalan. Sami Allah liman harabbana lakal hamd. Enggak udah, enggak usah guna lah. Sami Allah liman harabbana lakal hamd. Ada orang sambil jalan itu kan? Ada ri. Kalau ada pengajian yang seperti kayak gini, ikutlah ri. Itulah. Nah saja aja kok yang ngaji sana ngaji jangan. Syaratnya 2 ya. Kayak kita, gurunya punya silsilah sampai ke Nabi. Enggak payah nanti ini. Udah banyak kali orang putus asa ya, nyari kerja payah, jadi ustadz ya semuanya ya kan.
Banyak. Sekarang bukan Ustadz lagi, Habib ya. Kan belum pernah jumpa Habib Heri kan? Itulah dia. Kemana ke rumah Habib Hanafi ya kan? Habib Sandra yang nggak ada ya. Lebih Habib Hasan besar 7. Habib soalnya. Adapun perbuatan yang banyak, jika ada yang ringan, maka itu dihubungkanlah ya dengan perbuatan yang sedikit, 2. Seperti beberapa gerak yang ringan, yang berturut-turut, seperti menggerakkan sekalian jari, serta tetap tapak tangannya, tatkala bergaru, atau tatkala apa itu? Membilang umpama tasbih ya, tasbih tadi ya. Pada sujud, dan seperti menggerakkanlah kelopak mata atau bibir atau lidah atau zakar, apa bibir zikir. Nah, ada orang dia kalau nggak, kau pernah sembahyang tasbih nggak nih? Sembahyang tasbih. Nah, kenapa orang pakai tasbih itu? Pakainya itu. Ada orang pakai jarinya aja, ada yang pakai tasbih. Itu maksudnya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi. Kira berapa kali? 100 kali ini tuh. Main tasbih. Empat rakaat berarti 600 zikirnya. Nah, gitu. 300. Nah. Berarti tiap rakaat 75. Ya. Ada orang pakai tangan, mau dia pakai tasbih juga. Atau tatkala memilang pada tasbih pada sujud ya, sejadah. Dan seperti menggerakkan kelopak mata atau bibir atau lidah atau zakar atau zikir ya, atau telinga. Tetapi jika dikeluarkan lidah itu daripada mulut 3 kali berturut-turut, batallah sembahyangnya dengan dia. Seperti telah mempertuakan dia dengan dia. Ini. Dan terkadang disunatkan perbuatan yang sedikit seperti membunuh umpama ular. Dan setengah daripadanya perbuatan yang sedikit membunuh umpama tumo. Tetapi hendaklah jangan ia menanggung bangkainya dan jangan menyentuh ia dengan dia. Dan dimaafkan jika mengenai akan dia sedikit daripada darahnya. Nah gitu ya. Semuanya kalau itu pakai ilmu, bukan sembarangan ya. Ada pula ular dibiarkan aja. Jangan bunuhlah. Jadi ini masih sholat, lagi sholat. Ya sholat lah ini ya. Lagi sholat lah. Itu ada orang lewat dari masjid sana gitu lah dia. Kalau saya ke rumah lah, kenapa? Ada ular di rumah saya tuh, ganggu aja kan. Dia nggak keluar, tapi kalau dalam sholat keluar dia. Jadi waktu nanti dia sedang sholat, dia melingkar di depan tadi, tempat sujud ular tadi. Iya, ngeri juga akhirnya. Nggak apa-apa dia, nggak ngapa-ngapain dia. Melingkar dia di sejadah.
Macam mana mau sujud awak? Kalaupun dia ngapa-ngapa, tapi takut juga kan? Nah, ini kayak ini diusir lah. Awak bersuruh ya, awak takut ya kan? Nah, udah bu, kalau gitu dia rumah sendiri pun di rumahnya tuh. Nah, banyak semak-semak di kanan kirinya. Caranya ngusirnya apa ya? Beli garam kasar. Taburi garam kasar di rumah kita itu. Itulah anti ular ya, garam. Jadi kalau ada ilmu nggak payah sebanyak rupanya ya. Nggak perlu ilmu dituntut. Taburnya garam tadi udah nggak ada ular tuh masuk lagi. Udah normal, ada ular masuk ke rumah. Tapi jangan sentuh dia ya, bangkainya. Dan jangan menyentuh dia akan dia dan dimaafkan jika mengenai akan dia sedikit daripada darahnya. Dan haram membuang bangkai, tumo atau barang sebagainya di dalam masjid. Tumo apa namanya itu? Aku tuh lah gitu. Bukan tujuannya itu temu agak besar ya. Kalau orang Melayu tumo memang. Tengu ya. Jadi haram membuang bangkai tumo atau barang sebagainya ke dalam masjid dan bunuh dia pada bumi masjid, dan jika sedikit darahnya sekalipun. Adapun membuang tumo yang hidup di dalam masjid dan menanam dia di dalamnya, maka zahir fatwa Imam Nawawi halal yang demikian itu. Dan zahir kalam dua Jauhar haram yang demikian itu. Maka yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah yaitu yang pertama besar bagi Syekh Rami di dalam Nihaya. Keenam, makan dan minum batal sembahyang jikalau sedikit sekalipun, melainkan kecuali ya jika makan sedikit dengan lupanya akan dirinya dalam sembahyang, lupa diri dalam sembahyang, atau bebal ya akan haram memakan dan minum di dalam sembahyang, dan diujurkanlah bebalnya akan yang demikian itu, karena ia baru masuk Islam pula ya. Tanya diri, aku baru masuk Islam, udah lama Islam. Udah lima nggak dimaafkan, baru masuk Islam dimaafkan. Atau jadi ya jauh daripada ulama, ini dimaafkan ya, baru masuk Islam atau jauh dari ulama, maka tiada batal sembahyangnya kena uzurnya. Bersalahan makan dan minum yang banyak, maka batalah sembahyangnya dengan dia. Dan kalau dengan lupanya atau dengan bebalnya sekalipun. Dan hanya saja tiada membatalkan makan banyak dengan lupanya atau puasa ya. Karena tiada bagi puasa itu kelakuan yang mengingatkan dirinya di dalam puasa, maka tiadalah taksir daripadanya, bersalah dengan sembahyang. Dan apabila tetaplah bahwa saya makan ya yang sedikit itu membatalkan sembahyang, menyengaja dia, tiada dengan lupanya, maka tiada beda antara bahwa saya ada sertanya perbuatan yang sedikit atau tiada sertanya yang demikian itu. Maka jika ada di dalam mulutnya itu gulai ya, gula batu umpamanya, maka hancurlah ia dengan diperlannya akan dia dengan sengajanya. Lagi tahulah pula ia akan haramnya, saya batalah sembahyangnya itu ya. Jadi jangan kalian bayangkan makan minum batal sembahyang pakai piring, biasanya dok kan gitu.
Itu makanya kita suruh kumur-kumur ya, suruh apalah, suruh kumur-kumur mau sembahyang, bersihkan mulut, suruh gosok gigi ya. Makanya kita selalu senantiasa, apalagi mau sholat sunat itu pakai sugi itu, pakai siwak itu, dibersihkan dulu ya. Dan ada nanti keluar dari waktu kita membaca, keluar dari sela-sela kita itu, apalagi nggak kumur-kumur, baru makan pecal, waktu sembahyang keluar lah dia terasa pedas atau terasa kacang. Kita telat makan pecal nama itu, batal sembahyang, batal. Jadi gimana? Ditelan batal, nggak ditelan gimana caranya? Buang aja lah. Kok payah kali, ambil sapu tangannya. Boleh. Boleh lah, asalnya di masjid, motor di masjid pula lagi nanti. Jadi 3 kali berturut-turut batal, sekali pun bisa batal juga. Kalau perbuatan keji namanya kan. 3 kali, 1, 2, ya. 1, 2, 3 batal. Tapi kalau 1, 2, 1, 2, ini kan nggak batal nih, mau jauh. Kadang nggak 3 kali berturut-turut. Tapi kadang 1 pun batal. Keji namanya itu, mengejarkan saf ke depan, pelan dah 1, 2 langkah. Ini nggak lompat sekali, lompat aja deh, batal. Keji perbuatan itu namanya itu. Tak boleh. Nah, itu sama itu. Ludahkan aja ke kain kita sendiri pun. Ambil gini, kenapa? Bukan najis itu kok. Batuk keluar dahak. Ini macam-macam kita kejadian. Kalau ilmu nggak ada, payah nanti. Keluar dahak. Nah, macam mana? Bukan mau dikeluarkan, memang keluar dia. Ambil aja pakai tangan. Bukan najis, lapkan ke baju. Jangan sebentar ada jendela. Batal ya. Itu keji namanya itu. Nggak nengok pula, namanya ngerti. Oh, soalnya sampai ada jendela. Keluar. Itu kalau ditelan persis kali macam makan telur setengah masak ya. Nah, sekali apa batal, jauh itu. Keji namanya perbuatan dia. Kalau sendawa kan? Ya, terus sendawa kenapa? Batal enggak. Terasa ada pedas dari sendawa. Hanya ditelan. Terasa pedas kan? Hanya ditelan, kalau makan berarti. Ada rasa pedas dulu, cuma hawanya aja gitu kan? Atau kita makan kacang tadi, ada terasa kan? Cuma hawa kacang itu terus. Nah, iyalah. Ada terasa Pak? Kalau gak ada ainnya nggak batal. Ada airnya tuh. Ini keluar dari gigi itu kadang-kadang. Dari sela-sela gigi kita keluar ya. Kacang tadi. Kalau dimainkan yang lainnya pun terasa dia kasar kan. Terasa kan? Dibuang apa ditelan? Telan makan pecal namanya. Bisa ya. Kacang tanah tadi. Untuk apa kita kaji ini? Supaya kita sungguh-sungguh dalam masalah sholat. Itulah sebenarnya. Batal. Itu batal. Ada lagi cerita itu. Makanya kalau lagi sholat, di sini nyamuk itu jangan dia dipukul, sini bikin. Terbang dia kan. Kalau di kita pukul, kena dia pun nanti dia berdarah, ya batal sama nyawa. Atau lepas kakinya, atau sayapnya, batal juga. Semua binatang ini yang hidup ini suci, kecuali anjing dan babi. Jadi kalau jatuh lepas dari badannya, najis. Walau nyamuk sekalipun. Jadi kalau di sini nyamuk tapi pukulnya sini aja biar pergi dia. Nah, kalau dia kita pukul, bisa mati dia. Kita dah batal ya. Sudah. Itu kalau ada dalam sholat, kalau nggak ada dalam sholat, di sini dia nyamuk itu kan. Nah, pukul aja lah, tepukkan aja lah ya. Inilah perkara yang kayak gini nggak dikaji. Padahal bahaya besar ya. Kenapa bahaya besar? Nggak sah sholat. Itu kebanyakan kebiasaan orang kalau yang berjerawat, tangannya ke situ aja itu. Ya apa enggak ini? Kalau orang kayak berjerawat, ke situ aja tangannya. Yang gini-gini sambil nonton TV aja. Mau keluar nanahnya atau darah?
najis. Saudara. Pindah najis dari? Pindah. Sembahyang sah salatnya? Enggak. Berdarah kenapa? Nah, iyalah orang terus. Orang ini berdarah badannya. Nah, kasih tahu lah. Iyalah, lanjut. Wudunya diulang enggak? Enggak. Yang bareng di masjid, kotor di masjid, haram jadinya. Itulah. Jadi dalam segala hal ya, apalagi masuk masjid. Kalau kita masuk masjid, mesti kita tahu ke masjid. Kalau itu banyak hal yang haram kerja kita. Banyak dia masalah-masalah sepele-sepele, anggap sepele, nanti tiba terjadi ke diri sendiri, bingung. Maka kadang-kadang di dalam salat berjamaah tercium bau yang tak enak. Badannya kentut kan, tapi nggak ada bergerak. Kalau bergerak ketahuan, nah ini kalau dia keluar kan itu. Ada jamaah satu keluar, meninggalkan harum baunya itu. Apalah kata kita yang dalam sembahyang, kurang ngajar kan. Gak usah aku diam ini kan. Nang sembahyang nih kan. Putus sab jadi kan. Ketujuh, lalu satu rukun kauli seperti Fatihah atau rukun fi'li seperti i'tidal serta sa'ya pada niat takbiratul ihram seperti bahwa teradud berlagap dalam hatinya ya adakah berniat ia dalam takbiratul ihram atau adakah dibacanya akan niat yang sempurna atau adakah dibawanya akan dia setengah daripada segala syarat atau lanjut masa sa pada yang tersebut itu, maka manakala lanjutlah masa sa pada yang tersebut itu atau lalulah satu rukun dahulu daripada yang hilang sa-nya seperti bahwa menyertai sa-nya itu akar rukun yang diperbuatnya hingga maka kesudahannya niscaya batallah sembahyangnya dengan dia. Kenapa? Karena nadir seperti umpama yang demikian itu jarang terjadi ya. Seperti masalah yang pertama dan kena taksirlah ia dengan sebab mengingatkan pada masalah yang kedua. Dan jika ada ya jahil sekalipun, tetapi jika hilang sa-nya dahulu daripada lanjutlah masa gak lama ya, dan dahulu daripada membawa rukun yang lain, maka tiadalah batal sembahyangnya dengan dia. Karena banyaklah mendatang seumpama yang demikian itu, dan keluar dengan kata sa barang yang jikalau zonnah ia akan bahwasanya ia dalam sembahyang yang lain, maka tiadalah batal sembahyangnya. Dan jika disempurnakannya akan dia serta zon sekalipun, sama ada ia di dalam sembahyang fardu dan dizonkannya akan sembahyang yang di dalam sembahyang sunat, atau adakah ia sembahyang di dalam sembahyang sunat dan dizonkannya akan bahwasanya ia
yang sembahyang fardu. Ini nggak betul orangnya udah kayak ini ya. Maka dudukkan sembahyang itu ya. Maksudnya supaya kita kalau sholat sebelum kita takbiratul ihram. Hmm. Hmm. Jadi nggak tahu dia ragu lagi. Ini aku sembahyang fardu apa sunat ini? Kan kacau kali dan ya. Tapi kalau itu pun terjadi nanti, tetapkanlah kemana perginya. Fardu atau sunat? Sholat. Dalam satu ragu dia. Sunat berfardu ini. Hah? Pernah kalau kamu saya kata udah tahu lah itu mah. Bagus ya kalau ngaku itu bagus. Berarti kita nggak siap dalam sembahyang, belum siap. Kita sudah takbir, kita belum siap takbir sebenarnya. Jadi kalau mau sholat ya, ini itu masing-masing lah ya. Tetapkan satu lah. Walaupun fardu kok sunat. Tapi dia nggak betul, nggak sah terus main sholat. Orang ragu dalamnya ulang lah. Ya orang bukan batal, emang nggak sah. Ya, nggak sah kok dilanjutkan. Batal sama tidak sah kan beda kan? Ragu. Nggak salah, nggak ada niat. Niat itu nggak ada kesengajaan. Ada. Selain sunnah apa fardu? Kan nggak duduk niat itu kan? Berarti nggak duduk. Kasat, ta'rat, ta'in. Itu mesti duduk loh. Mau takbiratul ihram. Duduk ini Pak. Hah? Kan pas di rakaat kedua. Kita pikir ini lihat sholat gimana sholat fardu nih. Karena nggak mandi Pak. Jadi kita juga buat sebab itu kan, nggak ada kesengajaan. Jangan lagi dibuat gitu. Siapkan diri dulu mau sholat. Jadi sebelum takbir sudah kita bayangkan dulu kasat, ta'rat, ta'in. Nak kasat itu kan nak sembahyang. Ta'rat sembahyang apa kau? Yang sunat, sunat apa? Sunat subuh, itulah ta'innya. Kasat itu nak. Itu hadirkan dulu, jangan sembahyang aja. Allah, jangan. Kalau dia ini Nah, udah tetapkan sunat aja lah udah. Kalau fardu kan itu parah kok nanti. langsung salah kan. Fardu kan nggak usah resah lagi kan selesai. Iyalah, mana kau pilih? Jangan tanya nafsu, tepuk dada tanya iman. Kalau nanti bilang kan fardu, aduh kacau kali kau nih. Cuma niat bisa lah. Iya. Nah, coba tetapkan dulu diri. Di situ kita sungguh-sungguhi dulu ya, dari takbiratul ihram. Berdiri, panjang sebenarnya ceritanya itu, udah saya sampaikan, tinggal kita ngamalkannya. Ceritanya panjang itu. Waktu kita berdiri menghadap kiblat, belum sholat ini ya, hadirkan dulu diri itu menghadap Allah Ta'ala. Siapa yang mau kita hadapin ini? Allah Ta'ala kan. Apa yang mau kita bicarakan sama Allah Ta'ala? Aku sedang berdiri. Tasdikan ini benarkan dulu, benar yang kau ya Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Begitu banyak orang ini, manusia ini nggak semua dikasih ngadap kiblat. Nah aku sekarang kau kasih aku ngadap kiblat. Kan gitu hakikatnya. Kan kita tak berdiri ngadap kiblat, tinggal takbir aja nih. Siapa yang menjadikan itu? Apa kita tahu dulu? Dia lihat suatu, lihat menjadikan satu. Nah gitu, udah. Baru usali. Ini kalau dia kita awali dengan kayak ini nggak lupa lagi yang tadi nih. Ngerti San? Kita berdiri ngadep kiblat udah ngambil udah tinggal mau sembahyang sunat subuh lah nih kan. Sekali sunat subuh rakaat ini adzan ta'ala. Allahu Akbar. Hadir sana kasat ta'rat ta'innya. Udah Allahu Akbar lipat tangan baca langsung. Enggak. Puji Allah Ta'ala dulu dalam hati aja ya. Alhamdulillah kurniamu ya Allah ya. Nah, baru baca. Ini kalau kita laksanakan seperti ini air mata kita ngalir. Pertama hadirkan dulu bahwa sebenarnya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Begitu banyak manusia semua sholat subuh. Tidak jawabannya. Harus sholat subuh kan? Nah, sempurnakanlah baik-baik. Kalau ngerti alhamdulillah.
Kalau nggak ngerti, apa nih? Nah, tahankanlah. Begitulah sholat itu saudara. Hadirkan dulu diri kita itu sedang menghadap siapa? Menghadap Allah Ta'ala yang maha mendengar, yang maha mengetahui, yang maha melihat semuanya lah. Itulah yang kita hadap. Tentu kita minta kepada Allah Ta'ala kan. Sali sunatan subuhi rakataini adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Hadir niatnya. Asal tak ratain ya. Udah hadir. Tenang dulu. Panjang perjalanan itu. Walaupun 2 rakaat ya. Karena kalau dalam sholat 2 rakaat pun rasanya panjang. Ya. Kalau yang lain cepat kali rasanya ya kan. Ngerti kalian? Lama kurang lama. Kalau sholat 2 rakaat pun rasanya lama. Minta tolong Allah. Tolong aku ya Allah. Nah, berikan aku kenikmatan salat ini, tetapkan hatiku. Itu doa kita. Nah, baru baca. Nggak mau pula orang ngerekam suaranya waktu baca dalam salat ya, rekam nggak baca. Itu bisa kita dengar lagi waktu kita siap sholat. Ya Pak Hanafi pakai ini lagi ya, ada pilih itu. Nanti Bapak tengok sendiri. Betul nggak bacaan aku macam mana, tinggal aku awak, ruku awak macam mana. Nah, sama aja semua. Iyalah. Perbuatan. Ini yang kita kaji tentang yang batalkan sholat. Banyak orang nggak sadar. Bukan ada apa-apa. Pernah bawa orang tentang gini? Ada gitu. Mari kemarin ngapain ya? Tokek aja apa gitu. Ini kena dibiasakan jawabannya. Kalau 3 kali batal? Batal. Ngapain gitu? Banyak lah ya, tingkah laku seorang yang berarti kalau orang salah coba. Semacam ya. Aduh, dan dijonkannya kan bahwasanya ia di dalam sembahyang sunat. Atau ada ia di dalam sembahyang sunat. Dan dijonkannya kan bahwasanya ia di dalam sembahyang fardu. Gitu. Kedelapan, kekal ia di dalam satu rukun. Serta sa'ia pula pada memperbuat rukun yang dahulunya. Seperti sa'ia di dalam sujud dan pada meninggal. Kalau lagi ngerjakan rukun itu jangan kemana-mana. Kita ini udah parah kali semuanya dia, rusak kali. Allahu Akbar, entah apa-apa nampak. Cuman alhamdulillah kalau sekarang batok nggak nampak lagi kan. Batok masih nampak juga apa enggak dalam semuanya? Masih juga, berarti masih dalam batok lah kau. Kenapa kita kerjakan muncul dari situ? Ya, kereta rusak pun banyak nampak. Itu loh, waktu ngerjakannya nggak tahu kita salahnya apa ya. Kau tuh lagi semayang, nampak Pak Rio tadi nggak bisa kau kerjakan, kau sholat doang. Itu aja pasti yang salah tuh. Udah ngaji-ngaji, udah kerja bengkel kau udah ya kan. Ngerja, itu baca juga mulut nih. Amin. Macam mana? Berarti Al-Fatihah nggak sengaja kan? Ulang balik itu. Dari maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Karena waktu tadi kau betul di kereta. Belum baca Al-Fatihah juga. Macam mana Fatihah ini? Ulang balik. Yang herannya, bukan yang heran sebenarnya. Yang hebatnya kita kalau ada yang nggak tahu, kamu sebenarnya dapat itu. Ya kan? Itu cobaannya itu. Jadi ada juga 4 orang insinyur, bukan insinyur apalah namanya itu, yang jago-jago komputer nih, sarjana komputer apa namanya? Kan insinyur. Hah? Nah, jadi dia orang tuh memang anak-anak muda ini bukan 4 orang, 6 orang. Ditugaskan Telkom untuk ngurus komputer semua. Sarjana semua lah. Tapi orang tuh mau ngaji, situ salutnya kita. Bagusan kita daripada panggil ustaz kita ngaji. Jangan ngajar orang itu. 6 orang muda-muda. Belajar kitab, pakai kitab.
belajar sholat, habis dari makan, nah, baca kitab 1 jam. Jadi kalian gak usah sok-sok kali saya bilang, walaupun kalian bisa nggak sedikit aja lah kalau ngetik, nggak bisa kalian ngetik komputer tuh. Kalau saya sampaikan betul atau tidak bilang sekarang, betul apa enggak? Terkadang udah kalian bongkar kan, kok nggak siap-siap, nggak betul-betul, mana salahnya? Orang dicok cabut, periksa lagi ya kan. Waktu dicabut, rusak, kok nggak bisa nih, orang nggak dicok. Karena betul. Udah sempat dibongkar, lah gara-gara ini. Bisa betapa enggak? Karena itu arah tapinya kerja. Dari sholat itulah kalian belajar. Supaya ditetapkan hati kepada sholat. Nanti waktu kerja pun supaya tetapkan hati kepada kerjaan itu. Enggak ngarelin lagi nih. Dah. Kamu saya. Jangan dibawa dia ke dalam sembahyang. Pariu dibawa ke sembahyang. Nah, macam Pak Nabi. Sama ini. Kerja dibawa sembahyang. Kacau lah kita sholat kita jadi ya. Jadi dalam sembahyang bukan kerjanya kan, kita kan fokusnya. Tapi ada yang ketinggalan barang yang lupa kita bisa teringat kita tuh. Iyalah, itu kerja. Kan ada secara tiba-tiba tuh kan, bukan kita lupa sama kerjaan tadi enggak. Tiba-tiba ada yang lupa tuh, ada perasaan belum pasang lah kan, gitu loh kan. Ya. Kan hadir aja dia. Iya. Tiba-tiba hadir itu, pasang aja. Itu ganggu dalam sholat itu. Ini akhirnya apakah memang setan mengingatkan kita lupa dari bawah ini? Apakah memang kita sholatnya nggak fokus gitu kan? Nggak fokus, karena kita sholat nggak berstatus sama Allah Ta'ala dulu. Coba berstatus sama Allah Ta'ala, putuskan hubungan dengan dunia. Nah itu, kita dunia nggak mau putus. Pernah kalian yang orang apa TV-nya hidup, gak usah dimatikan tuh ya kan ya. Allah main deh. Kan sambil nonton TV deh kan. Apa adu penalti? Waktu udah habis, main belum dah, main dulu lah. Jadi matikan tuh ya. Dengar itu kan kesananya. Orang atur bilang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gul gitu. Udah pikiran ke sana. Nah. Buang dulu dah. Nanti usulnya sama kita. Iya, maksudnya kan kita nggak teringat masalah yang kita tinggalkan. Iyalah. Perjalanan 3 rakaat yang sholat dulu sudah 3 rakaat, tiba-tiba teringat ya dari kayu baca itu teringat ya buat tadi belum dipasang. Iya nampak lah barang tuh. Tiba-tiba datang dulu, jadi gelisah lah itu. Nah, cepatlah kita istighfar dalam hati ya, dalam hati istighfar lah. Gangguan. Kita udah berusaha untuk menghindari itu, juga apa dimakan? Nah, kita udah berusaha menghindari supaya hilang dari. Nah, udah. Ya udah, pertanyaannya apa? Gimana hindari apa itu dimakan? Kita udah berusaha. Itu Allah Ta'ala menjadikan itu semua, kan siapa yang menjadikan itu? Untuk kita mengetahui kurang kita. Aku cocok dari wali apa enggak? Cocok? Enggak ada apa-apanya kau bilang ya. Nah. Allah Ta'ala menjadikan semua itu. Supaya bikin ukuran diri sama kita. Di mana sih keimanan kita, sampai semana keimanan kita. Makanya kalau orang sholat, apa yang dikerjakannya, maksulah yang dikerjakan dalam sholatnya itu. Ya normal. Lagi sholat, kau atur juga kitab-kitab itu kan. Al-Quran kita kau susun juga itu. Ngitung buku lagi. Komputernya pun berjalan. Apa kita pegang lah. Jadi Imam Ghazali begitu. Makan untuk bersama-sama berjemaah Imam Ghazali sama adiknya. Apa nama adiknya? Kata Imam Ghazali sama maknya, mak ini dia buat malu aku aja nih mak. Kenapa teman? Mau porakan atau sembahyang di masjid ini? Kata kok ya orang aku jadinya. Ya kenapa kau mau porakan? Macam mana aku gak mau porakan, orang berdarah dia. Dia sembahyang berdarah. Sembahyang berdarah macam mana kok? Dia lagi sholat ngitung haid. Kan Purban nggak sama ini kan, dia Imam Ghazali baca tapi dia ngitung haid. Gitulah. Kalau guru kesana lah larinya kan. Nggak sama Purban haidnya. Ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang 15 hari, macam-macam ya. Ada yang nggak haid. Yang mana kau mau? Hah? Ya, yang nggak haid nggak mau? Kan nggak pengen ngurus ya? Iya, biasanya keluar ya, lazim ya.
Udah mau nombos dia. Oh enggak, ini enggak pernah, memang masih muda, tapi enggak akhirnya. Oh ya gitu loh. Nah, Kalau masih muda lah itu lah. Coba nanti taruh aja loh. Biasanya perbuatan tak naik kan perbuatan tak naik kan. udah. Udah banyak tuh. Ya udah, setidak kau carilah yang namanya Fatimah. Tadi nali itu langsung naik ke 10 maju. Banyak kali tahunya Ustaz. Berlebihan kali tahu udah. Nah, iya. Lumayan udah diragukan ini sumbernya udah. Jadi apa itu jadi harimau. Siapa yang Twitter? Mana mau baca? Kamu mau tahu nanti habis ngaji kita, sudah habis itu ya. Nah udah ya, ini sampai sini aja kita ya, ke 8. Kalimat haqi 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha asumtu Allah ta'ala min al-'adil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah.